Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya tetap semangat, tetap sukacita mengikuti pelajaran agama pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali belajar anak-anak kelas 4 secara khusus. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati kami semua anak-anak yang belajar di rumah. Berikan kemampuan, hikmat, sukacita yang daripadamu untuk kami boleh belajar bersama-sama dan mengerti pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran kami awal pertengahan hingga berakhirnya, kiranya boleh jadi dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kali ini Miss Rosti akan memaparkan, menjelaskan materi bab 9 dan bab 10. Kenapa hal ini bisa digabungkan? Karena memang poin atau topik dalam pembahasan ini berkesinambungan, artinya sama ya. Jadi Miss Rosti menggabungkan hal ini. Nah, bab 9, perhatikan di sana kita buka buku kita bersama-sama ya, buku anak-anak di rumah di bab 9 halaman 75. Di sana dijelaskan topik kita adalah keterbatasan manusia. Nah, keterbatasan manusia. Semuanya manusia punya keterbatasan. Jadi tidak ada yang namanya manusia di dunia ini tidak punya keterbatasan. Semuanya kelebihan, nggak ada. Semuanya pasti punya. Anak-anak di rumah pasti punya keterbatasan. Bahkan di luar sana jenis-jenis keterbatasan ada, misalnya keterbatasan bakat, keterbatasan secara fisik juga ada. Jadi keterbatasan itu semua manusia punya tentunya. Entah dia punya keterbatasan fisik atau keterbatasan bakat dan lain sebagainya, yang tentunya manusia punya poin itu. Nah, kita mau tahu apa sih itu yang namanya keterbatasan. Nah, keterbatasan maksudnya sudah jelas sekali bahwa keterbatasan adalah anugerah. Keterbatasan anugerah artinya pemberian daripada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita terbatas dalam mengerjakan sesuatu secara fisik, ataupun kita nggak bisa dalam keahlian tertentu, memang itu adalah anugerah atau pemberian memang yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, kalau misalnya secara fisik, nah misalnya contoh nih ya, hidungnya pesek atau ini contoh, tapi jangan tersinggung juga anak yang pesek di rumah, karena misalnya juga pesek. Nah, kita nggak boleh menggerutu, kenapa sih saya begini, saya nggak mau terima, saya kenapa orang lain atau teman saya lebih bagus daripada saya. Jadi kita, apa yang Tuhan berikan, tubuh kita lengkap atau tidak lengkapnya, atau dalam bakat apapun kita bisa atau tidaknya, yang perlu kita harus lakukan bukanlah menggerutu atau protes atau marah atau merasa kecewa atau merasa minder dan tidak mau lakukan apa-apa lagi. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bangga dan menerima keterbatasan diri kita itu apa. Artinya kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, mensyukuri dengan benar-benar bersyukur tanpa ada rasa kecewa dan lain sebagainya. Karena semua Tuhan ciptakan sama. Maksudnya Tuhan memberikan kelebihan kepada kita dan Tuhan juga memberikan kekurangan kepada kita. Kenapa Tuhan memberikan kekurangan, enggak kelebihan semuanya? Supaya apa? Kita menyadari bahwa kita manusia tidak sempurna. Kalau kita semuanya sempurna, kita Tuhan dong? Tidak. Karena manusia itu tidak boleh melebihi Tuhan. Yang sempurna itu milik Tuhan. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Bisa semuanya dan lengkap. Tapi kita manusia ciptaan Tuhan, manusia biasa yang namanya punya keterbatasan dan kelemahan. Nah, anak-anak yang di rumah pasti punya keterbatasan, bukan? Pasti punya kelemahan. Misalnya tidak bisa melukis, tidak bisa main bola voli, tidak bisa main ini, itu secara bakat. Banyak secara fisik juga mungkin ada mungkin secara lain sebagainya ya, pasti punya. Jadi kita nggak boleh minder dengan apa yang saya nggak bisa ini, saya minder, nggak bisa. Tapi kita harus bangkit, bersyukur, semangat. Oke? Itulah hal-hal poin penting yang harus kita lakukan dalam keterbatasan kita. Misalnya anak punya keterbatasan ya harus syukuri, harus terima. Bagaimana kita memperbaiki atau kita bisa menjadi baik? Ya kita intinya harus bangkit kembali, harus lebih semangat kembali atau lebih belajar baik lagi. Kalau kita mau pasti bisa. Nah, itu dia bagaimana apa maksud daripada keterbatasan itu sendiri ya. Bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan kita? Tadi Miss Rosti katakan bahwa kita harus terima keterbatasan kita harus latih, kita harus bangkit dan lebih latihan lagi kalau ada misalnya tentang bakat dan lain sebagainya.
itulah cara kita dalam mengatasinya. Pada bab 10 kita masuk halaman 81, di sana saling menerima keterbatasan. Nah, tadi Miss Rosti katakan semua manusia ini punya keterbatasan. Tapi bagaimana kita bisa melihat dan melakukan hal ini? Kita harus saling menerima. Kalau dia misalnya punya keterbatasan, tidak bisa main voli, tapi saya bisa main voli, saya harus terima. Karena memang mungkin dia tidak bisa tapi saya bisa. Intinya bahwa menerima keterbatasan diri. Ya, dia bisa main voli, mungkin saya ada yang nggak bisa juga. Jadi sama-sama tidak bisa di dalam sisi yang berbeda ya, tapi ada. Jadi ada anak-anak yang pinter matematika, tapi temannya yang satu pinter bahasa Indonesia. Nah, nggak sama bukan, tapi sama-sama pinter, tapi beda pinternya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada teman, ada atau Anda sendiri atau anak-anak sendiri, ada yang pinter matematika, ada yang pinter bahasa Indonesia, ada yang pinter olahraga. Tapi bukan berarti hanya yang matematika aja yang pinter, yang lain nggak dianggap pinter, enggak. Semuanya sama-sama pinter. Jadi anak-anak jangan merasa atau merasa tidak pintar. Misalnya, oh aku mah nggak bisa matematika, nggak bisa ngitung, aku bisanya hanya olahraga doang, aku hanya bisanya SBDK. Semua pinter ya. Anak-anak harus terima ya. Nah, anak-anak juga yang bisa matematika jangan sombong. Oh, saya doang yang pinter, ini aja nggak pinter. Tidak, semuanya punya kepintaran yang sama, tapi berbeda. Oke? Oleh sebab itu, kita harus terima diri kita dulu bahwa ada di tempat lain saya nggak bisa. Jadi terima ya, karena orang lain pasti bisa ya. Jadi menerima diri sendiri dulu, menerima keterbatasan diri sendiri. Setelah kita menerima keterbatasan diri kita, baiklah, barulah kita bisa menerima keterbatasan orang lain. Jadi intinya tidak ada yang sempurna, anak-anak. Semuanya punya kelebihan, semuanya punya keterbatasan. Jadi kita nggak boleh saling mengejek satu sama lain karena dia tidak bisa, karena di satu sisi anak-anak juga ada yang nggak bisa loh. Jadi kita harus melengkapi, saling melengkapi. Tuhan berikan semuanya kekurangan berbeda-beda kepada manusia. Tujuannya supaya manusia itu sendiri, anak-anak itu sendiri saling melengkapi satu sama lain. Itu dia kenapa Tuhan mau memberikan keterbatasan kepada manusia yang berbeda-beda. Si A ini keterbatasannya, si B ini keterbatasannya, yang si C begini keterbatasannya, semua berbeda-beda atau ada yang sama. Tujuannya supaya kita saling melengkapi, tidak untuk mengejek, tidak untuk menyindir, atau tidak untuk membuat teman kita tidak semangat. Tidak, kita harus terima keterbatasan diri, terima keterbatasan orang lain atau teman. Tujuannya supaya kita sadar bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan keterbatasan, tetapi di dalamnya kita saling melengkapi. Itu saja yang Miss Rosti bisa bagikan pada pertemuan bab 9 dan bab 10 ini. Kiranya anak-anak bisa membaca kembali bab 10 dan bab 11 ya. Kalau masih belum terlalu mengerti dan paham dalam video ini, anak-anak bisa baca kembali bab 10 dan bab 9 dan bab 10. Oke. Nah, pada pertemuan ini juga Miss Rosti mengajak semuanya untuk mengerjakan LKS di bab 9 dan bab 10. Ya, supaya bisa mengerjakan dua bab sekaligus karena berkesinambungan. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anak di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.